Perkenalkan, nama aku Nindya Dwi Irawan. Dan nama aku Widya. Kita dari Scriptwriter. Boleh dong dijelasin selama kalian syuting, job desk kalian terhentikan gimana suka dukanya juga? Untuk job desk scriptwriter, kita itu bikin skenario. Skenario ini fungsinya sebagai gambaran awal sebuah film. Jadi ibaratnya kita tuh otak di sebuah film gitu. Nah, untuk suka dukanya nih ya dari aku, itu sangat amat memberikan banyak sekali pelajaran ya. Kayak aku sadar gitu, ternyata ilmu aku tentang film itu nggak seberapa lah, masih harus ditingkatkan lagi gitu, lebih Lagi. Yes. Kalau dari Widya gimana nih? Kalau dari aku sendiri sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadinya lebih banyak belajar hal yang baru ya. Dan tapi seru juga sih bisa kerja sama collab bareng teman-teman. Selain scriptwriter, apa sih job desk kalian yang lain? Kalau dari aku sendiri kebetulan aku graphic designer. Jadi nanti bakalan bikin poster dan hal-hal yang berhubungan sama desain grafik ya kayak gitu. Kalau aku job desk keduanya itu colorist. Jadi aku yang meng-color gradingnya gitu. Waktu selama produksi ada hambatan? Selama produksi? Hambatannya karena kita itu dicerca banget ya. Kita kayak harus cepat. Jadi kadang ada beberapa detail yang kelupaan kayak gitu-gitulah. Ya. Tapi secara keseluruhan kita paling aman. Yes. Yes. Apa Wid motonya? Karena motonya apa? Satset tastos. Jangan lagi nyanyi. 1, 2, 3. Satset tastos. Halo. Perkenalkan, nama saya Navarro Nadif Ritardo. Di sini saya sebagai DOP dan PJ editor. Nama saya Zikri, saya sebagai kameramen, editor, musik, graphic design, grapher, semuanya ya. Oke, terus apa? Proyek apa yang kalian kerjain selama ini? Bikin film, Membuat film. membuat film. Ya, jelasin dong. Ada kesulitan nggak di dalam itu? Dimulai dari Zikri. Kesulitan, pertama Musik gimana? musik sebenarnya nggak ada kesulitan, cuman satu orang tegawe. Oke, terus kalau film masalah di waktu doang, terlalu malam, udah. Dari aku sendiri kan DOP kesulitannya adalah banyak ya. Dimulai dari syuting malam, ngatur ISO-nya itu ya, Masya Allah. Terus dari apa lagi ya, masalah lokasi enggak sih, udah sih aman. Apa lagi? Kesulitan yang lainnya ada nggak di luar hal itu? Paling Kesulitan. miskom aja, sering miskom udah. Mantap. Sebagai kameramen nih gimana kan? Kalau kesulitan lebih mendalamnya apa nih kan peran penting dalam pembuatan film? Tempat yang sempit, kadang bocor, tangan, kaki, kepala, kabel. Apa lagi? Udah. Dan lain-lain. Dan itu aman. Aman. Ada kesan-kesan Kalau di- tertentu nggak? Sendiri mantap lah. Jos. Dari aku, semoga film ini merajalela. Semoga film ini Masya Allah. lebih better dibanding DKP 1 dan DKP 2 ya. Semoga semuanya lancar sampai akhir, sampai kita lulus. Amin, Sudah amin, ya amin. Rabbal Alamin. Halo. 3. Halo. Halo guys. Nah, perkenalan dong namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Gilang Abil Anugrah. Di sini aku job desk-nya jadi camper. Perkenalkan, nama aku Wanda. Aku juga job desk-nya jadi camper, editor, terus sama terakhir talent. Ngapain aja Bil kamu selama ini Bil? Untuk campus sendiri sih, untuk ya apalagi lah Ya selain megang kamera ya. pegang kamera lah. Oh, nggak boleh gede-gede. Untuk kesusahan sendiri sih mungkin dari aku mah kalau lagi megang kamera ya, kalau di kelompok kita tuh kan kalau syutingnya nggak pakai ini kan nggak pakai gimbal. Nah tangan aku mah suka gini, suka getar.
Seki. Jadi buat kesulitan aku mah di situ aja sih. Untung di kelompok kita camper ada banyak, jadi ya ada 4 lah sama DOP 1, jadi agak Aman lah. aman. Mantap. Udah sih menurut aku mah kesusahannya di situ aja. Kalau kamu warna apa? Kalau aku mah ya, kalau talent mah gak ada, soalnya aku talent sampingan, terus camper juga, aku juga camper sampingan sebenarnya. Terus paling di editor sih sebenarnya susah karena cari waktunya untuk ngedit ya teman-teman, karena di sini kadang tidak mendukung waktunya untuk ngedit gitu. Bentrok sama tugas dan lain-lain. Dan bentrok sama ini Basecamp tutup. Sebenarnya. Sebenarnya tuh ya itu. Ya. Ada struggle lain nggak selain itu? Struggle itu di makanan waktu di soreang ya teman-teman, waktu syuting. Jelasin dulu kenapa? Untuk struggle sih yang Bye. buat makanan ya. Untuk makanan sendiri sih paling aman sih menurut aku mah, karena aku mah nggak masak. Jadi ya, Emang ya. jadi emang ya udah. tahu makan doang. Kita mah aku mah cuma makan doang. Jadi menurut aku sih nggak ada struggle mah. Makanan juga aman aja. Karena aku mah segala dimakan asal jangan batu sama kertas. Iya. Jadi aku mah gunting ya, nggak gunting. Mantap. Aku mah aman. Harapannya kalian gimana nih? Sama pesan-kesan kalian lah. Semoga kita semua bisa upgrade lebih baik lagi ya untuk kedepannya, entah itu tentang jobnya masing-masing atau untuk kedepannya. Semoga kita terus update skill kita, jangan stop di sini. Betul. Kamu apa, Abden? Dan untuk kita juga, untuk semua kelompok dari kelompok 1, 2, dan 3, semoga kita bisa menjadi kru film yang baik dan benar dan mantap. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Fatriani Dwi Putri. Di sini aku sebagai motion board divisinya. Kenalin, aku Ratu Jihan. Aku juga di sini sebagai motion board, tapi aku juga ada bantu-bantu di scriptwriter. Boleh dong jelasin secara singkat job desk-nya apa aja? Kalau buat job desk motion board kan lebih ke apa ya? Karena diganti nggak storyboard jadi motion board. Jadi kayak kita tuh awalnya foto-foto dulu buat kayak scene yang di film. Terus nanti kita ubah ke apa? Jadi apa? Kita susun di Canva gitu, terus kita ada nulis kayak durasinya, terus ada apa? Lokasinya Iya, lokasi. juga. Terus kita juga jadi pakainya seadanya gitu. Kayak misalnya pakai kotak, terus itu tuh dikasih catatan di Canva-nya itu sebagai TV gitu ceritanya. Terus ada lagi nggak kesusahan apa sih yang kalian alami dari kalian dari diri kalian sendiri? Waktu itu kan dikasih tahu sama guru kalau ternyata apa ya, kayak disuruh diubah jadi sketsa gitu. Iya. Jadi kita tuh susah buat, agak kesulitan gitu nyari filternya yang cocok. Soalnya kayak jadi gak jelas gitu gambarnya kelihatannya gitu. Nah itu aja. Ya sama kayak kamu. Kalau gimana kalau dalam scriptwriter? Lumayan kesulitan juga sih scriptwriter, soalnya kan mikirin alurnya tuh harus yang masuk akal, terus kayak harusnya jangan terlalu kaku gitu buat dialog sama interaksinya. Jadi kayak seolah di dunia nyata ada kejadian kayak gitu. Ada pesan-pesan mungkin buat kalian sendiri atau orang lain? Oh, apa ya? Kamu dulu. Apa ya? Pas sama itu. Mau ada kesulitan apapun buat kita, buat semuanya, jalanin aja, soalnya pasti kedepannya itu ada hal baik dari Allah. Hai. Nama kalian siapa? Nama aku Alzina Fanya, tugas aku di sini sebagai wardrobe dan konsum. Hai, nama aku Gina dan aku bertugas sebagai wardrobe dan MUA. Seru banget sih, tapi capek juga. Tapi terobati sama kehangatan kita selama di Soreang. Jadi kita tuh di situ belajar buat mandiri, terus buat care satu sama lainnya. Kayak misalkan ada yang sakit, terus ada yang gak mau makan. Jadi kita nyiapin bareng-bareng, gak egois sih.
aku nggak ikut ke Soreang, tapi aku ikut di sini di sekolah. Seru sih, seru sama menambah pengalaman. Apa ya? Besar-besar ya. Pesan-kesannya, oh iya, wardrobe itu tugasnya nyiapin baju-baju talent. Pokoknya kita tuh harus nyetrika tiap subuh dan malam juga. Pokoknya jangan sampai kusut. Kita harus nyiapin barang semua talent. Tapi kita juga suka bingung kenapa nanya barang yang hilang tuh ke kita, padahal mereka tuh bukan talent, ngerti gak? Nah itu yang kita kata-kata di mana ini, kita gak tahu barangnya. Nah kayak gitu. Jadi terus juga kita aku kebingungan di Soreang tuh karena ini rundownnya teh ngacak gitu loh. Jadi aku harus sering nanya ke Lula tuh. Halo, aku Eliza. Di sini aku sebagai budgeting yang mengurus budget-budget selama dari praproduksi sampai pasca produksi. Nah, kesulitannya yang pertama itu mengejar target dari kebutuhan untuk selama proses syuting nanti. Nah, untuk targetnya itu kenapa dikejar? Karena yang pertama kita harus mencari dana sendiri. Yang kedua, kurangnya fasilitas dana dari sekolah atau dari jurusan. Yang ketiga, kita pun juga harus mengelola uang agar si uang itu tuh bukan stuck di situ aja, tapi gimana cara kita mengelola uang itu agar lebih banyak lagi. Ya, benar, bekerja sama dengan konsum. Selain itu juga, ini menjadi hal baru bagi aku karena pertama kali memegang uang yang berjuta-juta buat syuting ini. Selain itu juga kerjasama dengan konsum tuh kita mengadakan danusan di mana kita menjual makanan. Terus selain itu juga kita yang jadi distributor yang untuk ngejualin makanannya. Selain itu juga kita jual es lilin dan itu tuh bergantian. Jadi setiap orang itu mendapatkan bagiannya buat ngejualin dan membuat es lilin. Selain itu juga pernah ada kita karena ngejar target buat sewa kamera sampai kita malam-malam ambil barang ke pastor buat ngejualin untuk besok nyewa kamera gitu. Ya betul, karena di situ Hamin 2 buat syuting, sedangkan ya alat pun terbatas. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mario Gustopa. Di sini saya sebagai humas dan juga logistik. Perkenalkan, nama aku Anissa Hermawan. Aku di sini job desk-nya sebagai talent, humas sama wardrobe. Boleh dong ceritain ke kita gimana sih tugas kalian selama proses produksi ini gitu, dan humas dulu Mungkin untuk humas ya, karena ini saya baru pertama kali, jadi ini pengalaman buat saya, hal baru gitu. Ternyata jadi humas itu nggak terlalu gampang ya, terutama susah dalam mencari sponsor-sponsornya. Kita bingung gimana caranya. Terus juga kita mengerjakan cara membuat proposal tentang sponsor itu gimana. Tapi alhamdulillahnya ya dapat pengalaman lah, dapat hal baru dalam bukan organisasi sih, dalam apa namanya? Ini divisi humas ini. Ya. Boleh. Untuk aku sendiri sebenarnya ini awal banget ya aku jadi humas. Awalnya karena aku teh nggak tahu mau milih apa, jadinya aku teh pengen nyobain jadi humas. Dikira aku sebagai humas tuh ya mudah gitu, kayak cuman menghubung-hubungkan apa ya kayak gitu doang. Tapi ternyata nggak semudah itu, kita tuh harus nyari sponsor lain, mulai dari buat proposalnya. Terus cari sponsornya, menghubung-hubunginya. Pokoknya target, itu kalau target itu kan sponsor ada target sendiri. Targetnya gitu. Jadi kayak kalian memenuhi target tuh gimana gitu. Kejar-kejaran sama waktu, deadline.
Kalau buat menuhin target kita sendiri sebenarnya dapat dari kenalan-kenalan Mario sendiri. Kan kenalan-kenalan Mario tuh dari mana, Mat? Yang waktu itu yang apa? List-list sponsor itu. Dapat sponsor itu ya, dapat informasi dari teman Iya. lah, ada tentang list sponsor yang kita hubungi gitu. Nah, kita coba hubungi sponsor itu satu-satu. Terus kita masukin juga si proposalnya. Walaupun agak lama proses penerimaan si sponsor itu tuh, tapi kita masih terus cari sponsor lain dan nggak nunggu sponsor yang udah di itu tuh bakal cepet atau lama diaksesnya. Iya. Nah, kalau misalnya ada apa sih sponsor minta ketemu nih, kalian gimana kesiapannya gitu? Ya kalau pihak sponsor minta ketemu sama kita ya kita juga harus persiapkan apa namanya untuk mempresentasikan atau ngobrol dengan pihak sponsornya, nerima atau enggaknya secara langsung gitu. Sama ya paling utamanya yang harus siapkan itu adalah proposal dari sponsornya, itu pasti ditanyakan benefitnya gimana sama yang lainnya gitu. Ya, terus kalau misalkan kita udah paham sama konteksnya, kita juga bisa ngejelasin ke sponsornya tuh dengan lebih jelas gitu, terus biar mudah dipahami lah intinya mah. Halo guys. Perkenalkan, nama aku Riang Gayutriani. Aku di sini jadi tim BTS. Kenalin, aku Bihaki Duha Ika. Panggil aku Ika aja ya guys, jangan panggil aku Bihaki. Job desk aku di sini behind the scene sama logistik. Oke. Jadi gimana BTS di Soreang gimana? Jadi BTS di Soreang seru sih, capek. Pasti. Campur aduk we pokoknya mah. Campur aduk banget ya. Sampai malam syuting. Kan guys, oh my sampai god. jam 3 subuh. Jam 3 bayangin. subuh, oh my Tapi god. aku mah keburu tidur jam 2 teh. Maaf ya guys. Kalau yang di sekolah gimana? Kalau di sekolah aku nungguin bagian tim Soreang buat nge-backup BTS perharinya. Terus aku ngedit juga, tapi ngeditnya kadang aku menunda-nunda ngedit ya karena akunya belum nge-backup. Iya, ya nah kan, itu bener? dia, Nah, itu. makanya karena terlalu sibuk. Bukan cuma Jadi di dia susah. doang nih trouble-nya. Iya. Di basecampnya nih guys, oh my Basecamp. god. Basecampnya sangat Astagfirullah, jangan personal. bukan personal sih, ini lebih ke emang keluh kesah kita aku aja gitu sama di basecamp. Kayak basecampnya kadang cepet tutup, kadang lama, kadang penuh gitu kan, kayak gimana aku ngeditnya gitu. Sedangkan laptop punya yang lain, punya teman-teman kelas yang dibawa ke Soreang ada, terus yang lain nggak support juga buat ngedit. Bener Tapi sih. aku juga nggak termasuk support. Kalau mau nge-backup juga kadang kita tuh susah nyari waktunya. Kan harus ke atas dulu. Kan? Harus Nyari sinyal pasti. Harus nyari sinyal dulu, harus nungguin dulu. Pokoknya Ya mah kan. lumayan susah. Ya. Tapi seru. Seru banget. Pasti. banget. Seru Pasti. banget pasti. Halo, nama aku Tiara Yusi Rahmadani, divisi MUA. Job desk aku selama di MUA yaitu menyiapkan barang-barang makeup artis dan menjaga kebersihan makeup artis, serta membantu untuk menyiapkan serta dipakai itu apa sih? Kesulitan selama divisi MUA yaitu kesulitannya yaitu menentukan jenis kulit para talent, yaitu seperti kayak sensitif ataupun berjerawat, cocok apa tidak sama produknya, sesuai sama karakter atau enggaknya. Harapannya yaitu semoga film ini semakin sukses dan membawa hasil yang memuaskan bagi semuanya. Tetap semangat
semuanya. Terima kasih juga buat seluruh kru dan talent semuanya. Halo guys. Coba perkenalkan kalian dan job kalian di divisi apa ya? Yuk Mutia. Aku Mutia Destiani, aku divisi storyboard dan konsumsi. Halo, aku Syifa Inora Apriliani, divisi aku storyboard, musik artis, sama MUA. Kalau aku Naila Lestari, divisi aku storyboard sama logistik. Lanjut. Ngerjain foto-fotoin gitu. Iya. Ngefoto-fotoin. Ya, storyboard Iya, aja. storyboard kayak bukan apa? Motion board. Motion board, angle-angle, terus deck film, ya, deck terus, film. Apa lagi ya? Sebetulnya untuk deck film itu agak linjur ya, karena itu tuh tugasnya desain grafis, tapi karena lagi Seharusnya. keteteran, Jadi dibantu sama storyboard. ini kayaknya harus banget. Langsung ngomong aja udah. Kurang Apa ya? Miskomsi. ya, kurang Lebih ke komunikasi. Iya, Ya, kurang jelas. komunikasi pasti. Apa ya? Sekolah. Sekolah nggak tuh? Foto, ngefoto-foto ini tuh kan susah. Nentuin Ya, framingnya. framingnya ya. Aku nggak ikut soreang ya, maaf. Ada ini. Gimana? Untuk make up kali ya. Apa ya? Nggak tahu, bingung. Karena aman aja. Oh aman. Iya. Aman guys. Aman cina guys. Aman. Terakhir deh nih dari kalian harapan untuk semua itu gimana ke depannya? Sama film ya, sama film. Semoga filmnya nilainya gede. Amin. Pokoknya mah. Semoga banyak yang nonton dan suka. Amin. Kalau buat kelas sih sukses Sehat-sehat. selalu dan sehat-sehat. Kalau aku, kalau dari film ya, semoga filmnya hasilnya memuaskan. Pokoknya mah nilainya bener-bener besar banget. Terus kalau buat kelas mah apa? Semoga sukses, ya, sukses, terus lancar yang dijalaninnya, terus banyak rezekinya. Dadah guys. Thank you. Hai. Boleh dong perkenalin namanya siapa, jobdesknya apa? Kenalin, aku namanya Aurora. Di sini aku sebagai talent sama PJ Konsumsi. Halo, nama aku Sasi. Di sini aku sebagai talent. Asalnya aku MUA tapi udah enggak. Terus aku juga konsumsi. Oke, kalian berdua berarti sama-sama talent ya. Yes. Boleh dong nama karakter kalian itu siapa dan karakter kalian itu gimana sampai struggle apa yang kalian alami gitu buat syuting ini? Pertama berarti perkenalin dulu karakternya ya. Di sini aku Sasi sebagai Hana Kalila. Jadi Hana Kalila itu pemalu orangnya ya. Bener-bener apa ya? Menurut aku tuh kebalikan banget sama aku. Aku tuh kan ekstrovert banget. Sedangkan Hana tuh bener-bener introvert banget. Jadi di sini yang tadi Dela sebutin, kesusahan aku tuh untuk menjadi Hana. Di sini aku harus jadi introvert. Jadi aku tuh harus diem, terus malu-malu kayak gitu, terus kayak jaim-jaim gitulah Hana. Gimana? Halo, jadi di sini aku sebagai Alina. Alina itu sikapnya tuh tegas, terus apa ya, terlalu perfeksionis sebenarnya dia tuh. Jadi gak suka kalau misalnya ada yang memang kecurangan sedikit pun atau kesalahan sedikit pun dia nggak mau gitu. Nah, kesusahan yang didapat dari peran Alina tuh karena berbeda sama aku gitu. Kayak mau ya udah gitu. Tapi kalau misalnya Alina tuh harus marah-marah apa-apa tuh kayak tegas gitu. Harus bener gitu. Gak ada kesusahan lainnya, cuman ya waktu kita berantem ya sumpah, apalagi aku syuting waktu nangis itu sumpah susah banget. Jadi kita tuh benar-benar harus ngatur emosi kita, sedangkan kita tuh bukan anak teater ya. Jadi kita tuh sebenarnya siswa biasa yang harus menjadi anak teater gitu. Bayangin harus nangis, marah dalam waktu yang sama ya, terus kayak nggak ada prepare lebih dulu gitu dari dulu, kayak latihan dulu emosi atau apa gitu. Kayak itu
Tapi untungnya kita tuh bisa gitu ya. Karena kita ini teman sebangku juga kan. Terus ya terus di situ kita kayak ya udah, kita karena sering berantem juga kita udah dapat chemistry. Iya, kita sering berantem. Jadi kayak kita berantem juga kayak udah tinggal hafalin dialognya doang, terus tinggal marah-marah. Jadi kayak kita udah dapet lah gitu. Si poin chemistry buat marah-marah itu udah dapet banget lah. Sebagai kita ya, sebagai Sasi dan Aurora gitu. Gak usah sebagai Hana dan Kali. Ya, Hana Alina. Ya. Nih berarti kan sama syuting ini padat ya jadwalnya. Banget, parah. Apalagi talent berarti terus-terusan nih. Parah. Sebenarnya waktu Pratu kan yang lain tuh lebih sibuk sebenarnya kan daripada casting. Cuman casting tuh disusahin tuh ngafalin dialognya, apalagi banyak banget. Aku sebagai pemeran utama tuh kayak wah ini gila sih. Cuman aku tuh applause banget buat para kru-kru yang udah emang sama-sama capek sebenarnya, cuman kayak keren banget. Oh ya, waktu itu kan kita syutingnya ke Soreang kan. Nah, waktu itu berapa hari sih? 5 hari kan ya? Nah, waktu hari ketiga tuh kita syutingnya bener-bener full dari pagi sampai malam. Tebak malamnya jam berapa? Jam 3 subuh. Bener banget. Kita bener-bener syuting dari pagi sampai jam 3 subuh itu nonstop ya. Makan juga, jadi kalau misalnya ada yang free itu nyopin, kayak dia waktu itu kan free. Jadi full take itu baiknya aku kan. Jadi dia tuh free, terus nyopin semua orang biar bisa makan gitu kan. Soalnya kita kan makannya telat, terus istirahat juga nggak istirahat malah kita ya. Nggak, kita benar-benar full dari pagi ya, sampai sesubuh itu kita take-in, ada retake, terus banyak ada dialog yang salah. Aduh pokoknya hektik banget lah, chaos malam. Jangan nyanyi. Sama lagi pertanyaan. Oh iya, buat aku kan di sini aku sebagai konsumsi juga kan. Tentunya di sana aku masak makanan kan. Ini mohon maaf, kita membahas dana untuk konsumsi ini sangat kurang. Dan rekan-rekan juga sih bantu gitu, kayak Wanda, ada Elzena gitu. Kita bantu-bantu masak bareng sama neneknya Neil juga ya. Betul. Nenek Neil. Big thanks to Nenek Neil yang udah jangan ikan doang ini, Nenek Neil tempatnya udah dipakai sama kita, rumahnya diberantakin sama kita. Makasih banyak. Gitu sih. Lagi? Apa lagi? Sama apa? Ya kan kalian katanya syuting sampai jam 3 tuh. Kayak habis itu kan kalian harus pulang atau gimana tuh? Oh jadi di jam 3 ini tuh kita benar-benar sehektik itu. Jadi waktu Tapi untungnya syutingnya tuh di rumah waktu jam 3 Iya. nggak di luar untungnya ya. Di situ tuh udah banyak yang kelelahan juga sih, kayak capek gitu. Kalau dilihat dari muka-muka itu kayak sebenarnya udah mau pingsan tau mereka tuh, karena nggak makan juga. Mereka tuh kayak kalau nggak aku suapin matanya udah gini. Udah ada kayak gitu. Tahu gak sih zombie yang dipaksa kerja? Nah, iya, mereka itu kayak gitu itu. semua guys, bener-bener muka-muka kecapean. Makanya di situ aku suapin semuanya karena mereka kekurangan asupan gizi yang banyak, kecuali gak ada kecuali sih semuanya makan, alhamdulillah. Ya, nah udah habis itu untungnya ya jam 3 subuh itu tuh kita di rumah syutingnya kan. Jadi kita tuh masih bisa langsung istirahat di detik itu juga di rumah. Jadi kita tuh nggak usah ke pulang dulu lah, mau kemana lah kayak gitu. Jadi gitu sih. Mana kita tuh benar-benar kayak dikuras krunya tuh, ngerti gak sih? Kayak di situ hampir sakit semua ya. Sakit semua. Pada lemes gitu. Jadi kru-kru yang masih bisa bertahan tuh cuma sedikit. Iya betul sekali. Jadi kebanyakan laki-laki kru yang bertahannya sampai jam 3. Bahkan mereka tidur jam 4 kalau nggak salah. Jadi di situ tuh kita banyak backup juga gitu. Bener-bener. Jadi yang harus kalau kita yang cuma free itu nge-backup yang udah capek gitu. Jadi gantian gitu, gantian job. Hai. Kami dari tim kreatif. Your name. Iya, nama kamu dulu. Nama aku Neswa Seva. Nama aku Seski. Nama aku Nashwa Disti. Sebagai apa ini tuh? Kalau aku sebagai kreatif tim sama wardrobe juga. Kalau aku kreatif aja. Udah deh. Kreatif sama storyboard. Yang pastinya kalau buat yang pertama kita harus tahu dulu tempat yang mau dijadiin lokasi syuting gitu, supaya kita bisa nentuin tata letaknya juga. Tuh. Terus kita juga ngedata barang-barang yang diperluin. Terus apa lagi? Ya itu tadi nyiapin barang-barangnya buat syuting nanti dengan koordinasi sama tim logistik gitu.
Oke, kesan-kesannya selama syuting itu gimana? Yang pastinya seru banget, mantap banget. Ya, ini jadi pengalaman juga buat kita ke dunia film tuh seperti apa gitu. Apalagi di tim kreatif kita juga banyak kontribusinya sama divisi lain. Coba perkenalkan diri kalian terus divisi kalian apa? Perkenalkan, nama aku Dinar dari divisi logistik. Perkenalkan, nama aku Miftah dari divisi logistik sama soundman. Perkenalkan, nama aku Sandika dari divisi logistik, soundman, gaffer, dan musik artis. Nih dari kalian semua, coba satu-satu dong ceritain kalian ini ngapain aja sih selama ujiannya. Coba bikin dulu. Mau dari siapa dulu? Dari yang paling banyak dulu jawabnya. Dari Sandika dulu. Ya, jadi di sini tugas dari gaffer yaitu untuk memastikan bahwa kegiatan syutingnya itu berjalan dengan lancar, dengan kita itu memberi dukungan pencahayaan di mana kita harus mengatur cahaya-cahaya ketika syuting gitu. Kan kalau misalkan nanti filmnya kayak lagi malam syutingnya kan itu butuh lighting. Nah, jadi yang ngurus itu tim gaffer. Nah, kemudian untuk mengatur suasana juga di mana ada beberapa scene-scene yang membutuhkan pencahayaan tertentu. Nah, di situ kita istilahnya untuk membuat suasana menjadi realistis. Nah, itu tugas dari tim gaffer juga. Kemudian untuk logistik sendiri kita bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu, ya otomatis ya tentang barang-barang itulah dari praproduksi sampai produksinya. Kemudian untuk musik artis sendiri dan soundman, yang pertama musik artis di sini saya sebagai vokalis untuk soundtrack dari film ini sendiri. Terus untuk soundman, kita sebagai sound operator juga untuk merecord dari suara yang ada di film kayak gitu untuk mendukung naskah dari film itu sendiri. Coba next sebelahnya ya, kamu selanjutnya. Aku yang pertama ada divisi logistik. Kerjaan aku selama di divisi logistik ya kurang lebih sama yang di samping ini, Akang yang ini. Ya tugasnya nyortir barang, nge-set up tempat buat syuting, terus ngebawa-bawain, ya biasalah cowok pasti ngangkat-ngangkat. Terus yang kedua soundman. Kalau soundman ya itu nge-record sound pas waktu produksi, terus ngejaga juga kebocoran dari suara-suara yang lain, pokoknya mah biar soundnya pas di filmnya clear sama Madodet. Yes, biar madep. Madodet. Kalau aku sendiri mah dari divisi logistik, kalau aku mah paling ya nyediain barang sama mungkin kan kalau kita juga ada ini ngambilin barang di rumah orang-orang gitu, terus dikumpulin di satu tempat. Ya paling nyortir barang sih udah disebutin tugas-tugas logistik mah cuman itu aja. Cuman kalau nggak ada logistik nggak akan jalan. Pasti. Nah, udah kan nih dari kalian, menurut kalian kesulitan apa sih yang paling kalian ini? Kesulitan beragam sih selama syuting. Ya. Kalau selama syuting itu bermacam-macam, mulai dari cuaca, terus kita harus bisa ngondisiin gitu. Gimana caranya biar si tempat yang kita pakai syuting itu nggak bocor, maupun dari itu bocor suara atau bocor dari orang-orang sekitar. Terus kita juga mulai ada kendala tuh dari perizinan tempat. Nah itu kan kita harus harus menyiapkan segala kemungkinan gitu, plan-plan mulai dari plan A, plan B, plan C. Karena itu sangat penting. Terus apa lagi ya? Paling kesulitannya ya
Kalau misalnya yang nggak yang sulit banget sih, cuman kayak mungkin jadi lupa lagi. Yang tengah sulitnya ini jam tidur jadi rusak. Ya. Jadi yang biasanya ini pas syuting teh tunduh kene gitu, jadi kurang rada fokus gitu, pusing lah pokoknya mah. Faktor alat juga. Udahlah. Kalau nggak semangat kayak gitu, perkenalkan dong nama kamu sama divisi kamu apa? Halo, perkenalkan nama saya Rene Ferdiansyah. Saya di film ini memiliki job desk sebagai produser, soundman dan juga editor. Yang kamu lakuin nih selama di film kamu ngapain aja? Mungkin untuk di produser, saya ngebantu mencari sponsor dan juga merancang bagaimana kegiatan agar berjalan dengan baik, dan juga mengkoordinir anggota-anggota yang lainnya untuk menjalankan job desk-nya masing-masing. Untuk di bagian soundman, saya sebagai boomer dan juga kadang saya sebagai audio recorder yang mengatur sebagai kejernihan audio di film nanti, dan juga saya di editor sebagai editor. Mungkin untuk yang paling sulit ini di divisi di job desk produser, karena saya sendiri itu baru mencoba job desk sebagai produser. Ya kayak mencari sponsor itu yang yang lumayan susah, dan juga mungkin ya lebih kompleksnya mengkoordinir semuanya agar berjalan dengan baik. Untuk di bagian soundman mungkin mengatur audio dan juga pokoknya mengatur audio. Untuk editor sendiri mungkin sekarang lumayan sulit juga ya. Buat harapan filmnya ini, semoga filmnya bagus sesuai ekspektasi yang kita harapkan, dan juga untuk kita semua semoga silaturahmi dan juga kerjasama dan juga kekompakan kita tetap terjaga sampai beres produksi ini. Mungkin nggak sampai beres produksi ini, sampai seterusnya aja. Mungkin segitu aja. Oke, dadah guys. Hai. Coba perkenalkan diri kalian dan divisi kalian dari mana? Boleh. Sok, aku perkenalkan nama aku Dela. Di sini aku sebagai Astrada, Public Relation. Terus banyak lah. Tapi ya itu. Perkenalkan, nama aku Dimas Dianugraha. Di sini saya berperan sebagai Astrada. Terus musik, logistik, sound operator, gaffer. Udah. Oh ya. Aku juga clapper, terus kadang aku ngebantu BTS. Oh iya, sosmed BTS juga. BTS saya juga masuk BTS. Nah, ya itu. Ya pokoknya saya paling banyak. Sebutkan pekerjaan kalian dari awal sampai akhir tuh Dimas dulu. Ya, yang dikit dulu. Kurang ajar ya. Enggak guys, jadi pertamanya aku tuh Astrada ya. Terus ternyata dan aku tuh disatukan pada meja administrasi. Orang-orangnya tuh ada produser, sutradara, budgeting, sama humas. Terus karena waktu itu aku masih sedikitnya agak bingung sama aku harus mengapain itu ya. Jadi aku membantu tim humas dalam mencari sponsor. Dan ternyata pada endingnya sponsor teh sangat amat pusing, karena pertama gimana cara nentuk kita tuh uang kita tuh harus dapat tuh segini, gimana ngelolanya gimana, terus targetnya tuh kemana, terus kalau ketemu sama si sponsorship itu harus gimana. Itu kelihatan simple tapi ngebuat kayak mental tuh kayak siap nggak lo gitu. Terus kayak
Yaitu pokoknya sponsor tuh menurut aku ya pengalaman pertama dan itu sangat amat menguras energi segalanya. Karena selalu pulang malam, selalu standby ngerjain di hari libur juga karena kan kejar-kejaran. Tapi itu menurut aku pengalaman yang sangat amat bermanfaat. Terus juga aku membantuin tim BTS karena kan aku bagian tim sekolah ya. Nah, aku Astradanya kerjanya di sekolah nih. Makanya aku jadi clapper dan sebagainya. Terus bagian apa lagi ya? Pokoknya humas Astrada udah sih gitu. Jadi Mas. Oke, kalau mulai dari saya, ini fun fact sebenarnya saya itu bukan bagian dari Astrada sebelumnya atau bukan bagian dari administrasi. Ya, tapi kebetulan sang sutradara sendiri menawarkan apakah mau, ya udah saya terima gitu kan. Saya juga lagi kosong ya waktu itu. Kosongnya langsung bercabang. Kalau waktu itu hal pertama yang saya lakuin waktu mulai praproduksi itu adalah nyiapin buat musik. Ya, Kita udah mulai progres dari sebelum produksi ini dimulai bahkan. Udah mikir gitu, ini musik mau digimanain. Terus lanjut mungkin di logistik udah mulai preparein, list-listin barang. Gafar juga sama udah mulai lihat-lihat YouTube itu tutorialnya gimana biar menarik. Mungkin BTS juga bantu-bantu dikit lah. Ya, soalnya gimana tuh ya, soalnya BTS waktu udah sibuk ya, saya bantunya jadi dikit-dikit aja. Saya foto-foto aja dikit. Ya, Mungkin gitu. udah gitu aja lah. Sulit tuh semuanya sebenarnya sulit guys. Nggak ada hal yang kita kerjain tuh pasti mudah. Tapi tingkat kesulitannya itu gimana respon dari diri kita sendiri. Nah kalau menurut aku yang paling sulit itu sebenarnya pertama itu adalah sponsor. Mengapa? Karena kayak tuntutan dana segala macamnya itu ada di kita gitu. Kayak ini uang belum kumpul gini-gini, ya kita lagi yang ke pressure gitu. Kita kan harus ibaratnya memenuhi ekspektasi teman gitulah satu kelas, gimana sih produksi biar lancar dan sebagainya. Terus juga karena aku juga ngerasa sulit tuh karena aku lagi ngerasa job aku kemana-mana sampai kayak akhirnya ngerasain bingung gitu, hilang arah kayak aku sebenarnya itu apa gitu. Sampai akhirnya benar-benar milih kayak coba aku ini, coba aku itu. Karena ya itu tadi humas iya dan Nusan juga iya, yang ngantar itu iya, yang ini iya gitu, budgeting mah iya gitu. Ya itulah. Astrada juga kan tetap aku harus nggak bisa ngelupain tugas utama aku sebagai asisten sutradara kan. Jadi harus pikirin timeline juga, harus gimana ini, gimana itunya. Nah, untungnya emang di sini ada Dimas sebagai Astrada 2, jadi sangat amat terbantu karena dia banyak membantunya di situ. Gitu kan. Ya, saya banyak backup ya. Ketika Dela lagi sibuk di administrasi. Mungkin kalau buat saya sendiri kesulitan ya. Kesulitan. Gimana sih kesulitan tuh paling ini waktu praproduksi gimana Jadi tiap divisi itu tuh harus progresnya itu ada gitu. Jadi itu tuh susah gini. Kayak yang dimana misalkan divisi 1 udah maju, misalkan udah 2 langkah, yang ini masih ketinggalan 1 langkah kayak gitu. Itu tuh susah karena karena kalau misalkan kita ketinggalan 1 ini tuh susah gitu buat kejarnya lagi. Nanti misalkan mereka udah 5 langkah, ini masih 1 kayak gitu. Ya mastiin semuanya jalan lah gitu ibaratnya. Susah. Walaupun emang ada produser sama sutradara, tapi kita ngerasa kayak kita juga harus bantu ngegerakin lah gitu. Betul. Ya itulah pokoknya kesulitannya itu nggak bisa terlalu dijelaskan, emang harus dirasakan gitu. Dan juga tidak ada kejelasan. Iya. Mungkin cukup. Ya. Nggak tahu di nextnya ini apa karena aku juga editor guys. Terakhir dari kalian berdua, harapan buat film dari kita semua ke depannya gimana? Harapannya buat film semoga ini ibaratnya titik start kita dalam dunia perfilman. Semoga itu menjadi pagar pembuka kita buat segala urusan kita semakin ke depan itu biar semakin terbuka, relasi semakin berjalan, selalu ya diberkahi lah setiap langkah kita, usaha kita dipermudah, rezeki juga selalu mengikuti kita lah, keamanannya juga. Jadi semoga ya ini berkala filmnya ya, film pertama kita, semoga menjadi hasil yang terbaik juga gitu lah pokoknya. Banyak harapan yang tertuang, tidak mudah diucapkan, tapi dalam doa selalu mengalir. Ya. Apa aja gitu? Harapan. Kalau harapan buat film, semoga filmnya rame ya. Ya, dan juga banyak yang minat. Iya, banyak disukai gitu oleh masyarakat.
Walaupun kita juga nggak tahu ya masyarakat mau nonton apa enggak. Semoga nonton. Betul. Ya semoga aja nonton mereka ya. Dan juga ini apa ya, walaupun ini tugas terakhir kita, tapi mungkin tugas terakhir, tapi ini juga awal atau start kita dari dunia perfilman sendiri mungkin ya. Amin. Amin ya Allah, harapannya, amin. gitu kan. Ya terima kasih sebenarnya kepada ya jurusannya sudah membukakan gerbang buat kita. Karena mungkin kalau nggak dari jurusan juga mungkin kita teh lagi ngapain sekarang ya, nggak tahu gitu. Nggak akan ketemu nih sama yang tentang perfilman. Harapannya ke teman-teman juga. Terakhir mungkin harapan buat kita semua. Semoga kan kita mau bentar lagi kan mau lulus. Semoga semua yang diharapkan dapat terkabulkan gitu kan. Yang mau SNBP atau mau SNBT lancar, atau mungkin mau kerja teman-teman gitu kan. Semoga yang diharapkan ya terkabulkan gitu ya. Amin ya Allah. Sesuai dengan yang diharapkan. Selalu direstui oleh Allah, jalannya tidak jauh dari jalan Allah. Selalu di bawah perlindungan Allah, rezeki terus mengalir lah. Hidup kita berkah gitu. Semoga apa yang kita lakuin ini jadi amal jariah, dijauhkan dari dosa jariah kita. Amin gitu. Semoga sukses lah buat semuanya. Jangan semoga, harus sukses. Ya. Amin Allah, amin. Dimas kata-kata ada. Kata-kata. Nah. Oke, mikir sok lanjut, mikir lah. Apa coba kata-katanya? Kata-kata. Gak ada coy, ikan sepat, ikan lele. Walaupun second choice tapi harus tetap kerja le. Hai. Boleh dong perkenalan sama kamu sama job desk kamu nih. Nama aku maaf ya sakit tenggorokan. Nama aku Lula. Di sini aku sebagai sutradara dan sebagai desain grafis. Ya. Nah, sutradara ini kan Kuncen. Boleh dong jelasin ke kita secara singkat atau bagaimana sih kamu mengerjakan tugas itu dan apa aja struggle kamu di dalamnya itu? Kalau secara tugas mungkin teman-teman bisa searching ya. Sutradara itu paling umum, ngapain aja? Paling umum sih ya direct itu yang mengarahkan kru-krunya gimana supaya jadi film ini sesuai ekspektasi gitu. Ya struggle-nya lebih ke orang-orangnya sih. Basicnya seperti itu. Contoh boleh? Gimana ya? Apa nih hambatannya? Atau ya boleh. Hambatannya sebagai aku atau sebagai filmnya? Misalnya di dalam mencakup film itu Ya, like kamu sutradara. Jadi suka dukanya kamu sebagai sutradara itu apa? Suka dukanya. Jadi sebenarnya aku pernah lihat gitu di media sosial. Katanya sutradara itu bisa jadi paling disukai, bisa jadi paling dibenci sama kru-krunya, apalagi sama talent-talentnya. Dukanya sih itu karena segimanapun mereka gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari video-video sebelumnya yang kru-kru apalagi talent-talent, keluhannya itu pasti ada. Ya, keluhannya itu setiap film itu pasti keluhannya sama ya, capek, nggak kompak satu sama lain gitu. Sebenarnya kalau misalnya di film hal-hal seperti itu ya itu normal gitu. Cuman gimana cara menyikapinya aja sih. Kadang aku suka sedih ya, kayak aku tuh mau bersikap sebagai sutradara atau sebagai teman untuk kru. Aku pengen bilangnya sih teman-teman sih. Kalau kru lebih kayaknya nggak adil gitu kalau misalnya kru mereka harus mengikuti keinginan aku dan aku harus mengikuti gimana sih caranya biar filmnya tetap jalan. Jadi itu sih yang jadi apa ya, jadi lawan banget buat aku pribadi itu antara mau nganggap teman-teman tuh sebagai kru atau sebagai teman-teman gitu. Jadi mungkin hambatan kamu itu sebenarnya tantangannya itu di teman-temannya gitu ya. Iya. Ya karena yang tadi kata sutradara itu kan bisa jadi paling disukai, bisa jadi paling dibenci ya. gitu. Tapi kan yang secara kita tahu sutradara itu tadi katanya cuma daerah doang. Nah di praproduksi itu sebenarnya tuh ngapain aja sih? Kalau praproduksi
dia setelah berdiskusi sama scriptwriter, dia juga akan membayangkan sih. Kalau sutradara itu dia lebih ke imajinasi. Gimana sih dia cara menerjemahkan si skrip itu menjadi sebuah film. Ide-idenya ada di dia. Dan ya itu. Kayak buat timeline gitu. Iya, timeline juga termasuk. Cara kamu mengatasi masalah tiba-tiba nih waktu lagi syuting gimana? Apa nih masalah tentang apa? Perubahan jadwal mungkin yang udah kamu bikin. Teman-teman, kalau misalnya kalian bikin film atau bikin acara, jangankan film ya, acara simpel aja bisa jadi ada perubahan waktu. Gara-gara ada hal-hal yang di luar kita ataupun di dalam kita itu bisa jadi berubah. Contohnya waktu di film kita itu paling banyak masalah cuaca. Sayangnya kita syuting tuh di cuaca-cuaca yang sering hujan. Kita syuting Februari. Bagaimana cara kamu mengatasi mood talent? Mood talent sebenarnya untungnya talent itu adalah teman-teman kelasku sendiri yang udah aku kenal mungkin dari kelas 10, kelas 11, dan kita bikin film ini di kelas 12. Jadi untuk orang-orangnya sih untungnya masih bisa ditebak gitu. Dia tuh harus diatasinya bagaimana. Ada yang talentnya tuh lagi bad mood ya, kalau gak salah di Soreang. Terus ya udah aku ngajak main game aja, suasana jadi cair. Terus kalau misalnya talent yang lain, ya aku nggak banyak ikut campur soal emosi mereka sih, lebih ke diamin aja dulu mereka gitu, maunya seperti apa. Terakhir, bagaimana kamu mengatasi teman-teman yang lainnya kalau misalnya kamu udah buat timeline dan mereka nggak bisa mengikuti timeline kamu, padahal ada target yang harus dicapai? Kalau itu aku mencoba buat berpikirnya secara dua pihak sih. Kenapa mereka nggak bisa gitu? Apakah hal-hal yang membuat mereka nggak bisa itu fatal banget kah sampai dia tidak bisa mengikuti timeline yang aku buat toh untuk kita gitu, untuk kita juga, bukan untuk aku sendiri. Jadi ya keputusannya sesuai pertimbangan sama musyawarah aja sih. Jadi belum tadi masalahnya udah disebutin, sekarang pesan-pesan buat kamu, buat semuanya dan film. Oke. Kalau buat teman-teman ya, buat kru sekalian, semuanya pertama-tama aku mau minta maaf dulu sih, karena pasti kesel gak sih sama aku gitu. Ya, aku kesannya ngeburu-buruin, kesannya harus sesempurna mungkin, zero mistake dan lain-lain. Ya, dan aku juga kadang ya, kita kan masih sama-sama belajar gitu ya. Mungkin ini film pertama kita yang paling proper dari segi alat, timeline dan lain-lain lebih proper. Jadi aku minta maaf aja ya buat teman-teman kalau misalnya pasti kalian kesel sama aku gitu. Aku minta maaf, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku mau makasih juga sama teman-teman semuanya yang ada beberapa yang memberikan afirmasi positif, karena sebetulnya kalau misalnya dalam termasuk kerja kelompok ya ini tuh, kita tuh butuh banget yang namanya afirmasi positif. Ya, perilaku yang tidak mengenakan itu seharusnya tidak usah dikemukakan secara publik gitu, karena bisa bikin orang nggak enak karena takutnya ya kalau misalnya dari aku, kalau misalnya aku ngeliat gitu ya di kalian yang bereaksi seperti itu, aku takutnya wow, aku sangat menyakitkan kalian gitu sampai kalian ada yang bereaksi berlebihan atau gimana. Aku jadi gak enak ke kalian gitu dan menyalahkan diri sendiri. Aku bukannya marah sama kalian, tapi aku tuh jadi mikir, aku takut kalian nyesel pilih aku sebagai sutradara kalian. Ada dua berarti ya, tidak mengenakan bagi mereka, tidak mengenakan itu bagi kamu. Tapi untuk film ya, wishnya. Untuk film, semoga hasilnya sesuai sama apa yang kita harapkan. Meskipun ada dari per individu kurang puas sama filmnya,
nggak apa-apa. Ini kan hasil dari kita belajar. Kita masih belajar dalam hal ini. Kita nggak nge-research secara 100% bagaimana cara membuat film, enggak ya. Kita otodidak sendiri, kadang nggak semua materi yang disampaikan dari guru itu kita terapkan di proses kita membuat film. Kadang kita belajar sendiri, ya itu normal ya, pasti terjadi. Semoga apa? Semoga ada lagi. Udah. Semoga. Ini ya terakhir. Semoga kalau misalnya kalian ingat kita pernah membuat film, ingatnya yang seneng-senengnya aja, yang fun-funnya aja. Yang tidak enaknya gak usah diingat gitu, takutnya ya ngapain sih nginget yang tidak enaknya. Gak apa-apa diingat, jadikan pembelajaran agar tidak dilakukan di Iya. Ya. Kasih ya teman-teman.